Mobil Matic rasa ngerawat mobil manual. Nah, Terus lebih ringkih, benar lebih ringkih. terutama Karena sensasi berkendaranya itu jauh lebih spontan. Gue injek gas, dibuat agak ringkih dikit. Ya kan, kalau mobilnya trouble, datang ke bengkel resmi, ini loh 60 juta. benar. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi, guys. Nah, di video kali ini kita mau bahas nih tentang Honda sedikit aja tapi. Nah, karena di video-video kemarin itu kan banyak mobil-mobil Honda yang masuk. Entah itu mobil Honda HR-V ataupun mobil Lio dengan kasus-kasus beltnya itu putus semua Nah, akhirnya muncul tuh antara pro dan kontra di Ya, video-video kemarin ini itu. banyak user CVT nih pada nggak terima CVT Benar. Honda di roasting. Betul. Nah, gua akan bacain sedikit lagi komentar-komentar yang kemarin. Itu pertama, selamat menikmati kata-kata ajaib. Semua akan CVT pada waktunya. Ya ampun Honda, harga segitu, kualitasnya segini. Selamat deh yang punya Honda CVT. Info CVT-nya Yaris, Alphard atau punya Toyota dan Daihatsu. Apakah seringkih CVT Honda? Jadi memang itu kelemahan CVT mobil Honda, gampang putus. Masih bagusan Jet Nissan ya. CVT Honda, red flag. Wah, red flag. Mau pakai Honda, ya manual aja, buat merasakan tenaganya secara direct. Sebagai pemilik Honda, baik Matic FD2 dan manual Brio, saya saranin kalau beli Honda, pilih yang torque converter AT 5 speed atau manual sekalian. Kesian mah mobilnya, spare part lainnya masih bagus, CVT-nya udah jebol duluan. Saya masih setia Gear AT Avanza. Nikmatnya yang punya mobil Matic AT konvensional. Mobil Matic rasa ngerawat mobil manual. Nah, akhirnya di kolom komentar ini baik yang ngebandingin transmisi Matic AT dan juga CVT. Nah, sekalian kita intro sedikit deh, mana yang lebih unggul? Matic AT atau Matic CVT? Nah, boleh dikasih sedikit penjelasan nggak nih untuk mobil Matic AT dan CVT, mana yang lebih unggul Oke, sebenarnya mobil Matic kan macam-macam ya, ada AT, CVT, ada DCT, Iya. ada kalau di Suzuki ada AGS, kalau ada Wuling itu ada AMT, Hyundai ada IMT. Iya. Tapi yang kita bahas coba CVT sama AT aja ya. Betul. Karena ini yang paling banyak di Indonesia. Kalau sistem penggerak CVT itu mengandalkan belt dan puli. Betul. Tapi kalau AT, planetary gear sama torque converter. Jadi kita mau bahas yang mana? Kelebihannya dulu dari yang AT dulu boleh Kalau AT itu lebih kuat untuk disiksa kalau menurut. Betul. Mau bejek-bejek sikat ya ya. Dibejek-bejek nggak apa-apa. Dia lebih kuat lah, lebih kuat, lebih awet juga sebenarnya. Tapi terasa perpindahan giginya. Iya. Tapi ini sebenarnya kalau menurut gue nih, gue lebih senang mobil kalau perpindahan giginya tuh terasa. Oh, berasa shiftingnya ya? Jadi lebih real kalau bawa mobilnya. Kita tahu ini sekarang posisi gigi berapa. Betul. Kalau CVT perubahan giginya kita nggak Nggak terasa. terasa Tapi sama bagi sekali. sebagian orang itu kelebihan. Kenikmatan. Kenikmatan. Tapi kalau gue lebih seneng AT, karena gue lebih terasa perpindahan giginya tuh lebih real. Menurut gue kelebihan itu. Iya. Terus apalagi? Lebih respon, Betul. durability lebih lama, biaya perawatan kalau ada kerusakan, biaya perbaikan itu lebih murah. Iya, lebih murah. AT, kelebihan AT kan? Kelebihan AT. Kan kita mau kemana dulu? Kelemahannya apa? Kelebihan CVT? Nah, sekarang bahas kelebihannya CVT. Kelebihan CVT, yang pasti BBM lebih irit. Betul sih. Perpindahan giginya lebih halus. Engine brake mungkin lebih terasa kali. Ah ya, engine brake-nya CVT agak terasa juga sih. Lebih baik dia dibanding AT. Untuk di daerah perkotaan, mobil CVT itu sebenarnya lebih nyaman. Apalagi kalau untuk medan-medan yang sering kena macet, Ya. stop and go, itu CVT sebenarnya oke. Itu sih kelebihan CVT. Itu ya kelebihan CVT. Nah, sekarang kekurangan AT apa? Kekurangan AT, Apa ya? AT bagi sebagian orang kan perpindahan giginya terasa. Tapi kalau menurut gue itu malah kelebihan. Tapi bagi sebagian orang mungkin jadi kekurangan ya perpindahan giginya karena terasa ada hentakan gitu. Tapi hentakannya dalam artian perpindahan bukan hentakan jeduk ya. Iya. Kekurangan. BBM lebih boros. Ya, dia lebih boros sedikit lah.
Nah, AT kalau engine brake itu juga beresiko ke kampasnya rusak gak? Ada lah, tapi sedikit. Tapi sedikit ya. Apalagi ya? Apalagi mungkin sedikit ya kekurangan AT itu ya kalau menurut gua kok. Lanjut, coba. Lanjut. Kekurangan CVT kok. Biaya perbaikan mahal. Biaya perbaikan mahal. Nomor 1 tuh, biaya perbaikan CVT itu kita harus jauh lebih spare budget ya dibandingkan mobil Matic AT. Terus lebih ringkih. Benar, lebih ringkih. Terutama Honda. Terutama Honda. ya kan? Kelemahannya itu. Setelah itu apa ya? Nggak responsif kok. Rasain aja bedanya mobil AT sama mobil CVT. Pertama kali jalan pasti yang CVT ada delay dulu lah. Beda kalau sama AT. Iya. Lebih respon. Misalkan kita langsung injek spontan pertama kali jalan, AT akan ngasih kita sensasi apa ya berarti ya? Spontan gasnya. Mobil langsung jalan. Tapi kalau CVT ya nggak bisa. Terus kekurangannya CVT satu lagi kalau kerusakan, biaya perbaikannya lebih mahal. Iya. Nah, Nih menurut lu nih, gue balik nanya deh. Menurut lu suka mobilnya apa? AT atau CVT transmisinya? sebenarnya kalau buat kenyamanan kok, mobil-mobil CVT itu memang enak. Apalagi kalau diposisikan gua dibonceng. Dibonceng. Gue duduk di sebelah kiri atau di penumpang. Oh iya, di penumpang, sorry. Kalau sebagai penumpang, gue lebih suka naik mobil CVT. Karena gue bisa tidur dengan nyenyak. Nah, tapi kalau sebagai pengemudi, gue lebih suka mobil AT. Karena sensasi berkendaranya itu jauh lebih spontan. Gue injek gas, ya mobil langsung jalan. Nah, tapi kalau disuruh berkendara mobil-mobil CVT, itu memang agak lemot kalau menurut gue. Apalagi gue kan sering jalan-jalan ke medan-medan tinggi kayak puncak ya. Nah, itu mobil-mobil CVT itu di situ agak kurang enak. Nah, tapi kalau gue bawa di kota-kota jalan macet ya CVT sebenarnya oke. Jadi tergantung situasi kondisi aja gue lagi mau kemana. Puncak ngapain? Puncak ngapain? Gila. Ya. Mana kok lebih unggul? Bingung ya kok ya? Kalau gue lebih suka AT. Kalau kok lebih suka AT ya? Cuma zaman sekarang cari mobil yang AT agak susah. Mobil Iya, baru rata-rata udah pindah ke CVT. CVT semua kan. Tapi kalau gue pribadi gue lebih suka AT. Itu dari biaya produksi kan lebih mahal. Biaya produksi CVT lebih murah. Iya. Jadi makanya sekarang kan Pabrikan keluarinnya CVT. Betul Pak produser di sini. Nah ya, Pak Produsen bener, Pak Produsen bener. Nah mungkin alasan kenapa sekarang nyari mobil AT susah ya itu kok. Pabrikan mau cuan lebih banyak, makanya mobil semua dibuat CVT sekarang udah. Jadi buat AT lovers kayak Koko, ya kalau mau mobil Matic AT konvensional harus mobil-mobil lama, nggak bisa mobil baru. Tapi emang gue lebih suka mobil-mobil jadul sih. Iya sih. Harga murah, dijual lagi nggak rugi banyak. Nah satu lagi, mungkin pabrikan gini nih. Mereka sekarang pakai CVT, tapi kalau mobilnya dibuat agak ringkih dikit, ya kan? Kalau mobilnya trouble, datang ke bengkel resmi, ini loh 60 juta. Benar. Nah, bukan mau singgung Honda lagi ya. Mana lagi nih? Tapi tenang, gue tetap pecinta Honda kok. Ah. Tapi Honda lama dan. Tenang, nanti kalau gue udah beli CM5, kita bikin kontennya nih mengenai mobil Matic CM5. Setuju gak kok? Ya, Ini gas. CM5 nih impian gue banget nih, Accord. Honda endorse aku dong. PCX mau PCX tetap. Ya motor gue juga PCX loh. Gue PCX nyaman sih, enak. Cuma ya itu, pas gue beli PCX gue kemarin sama bos satu ini. Apa yang beli PCX ya kok ya? Yalah, main beli motor mahal-mahal. Tambah dikit dapat Maestro. Oke, ada lagi yang mau kita bahas kok? Cukup. Cukup untuk video kali ini guys. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, comment, and subscribe di YouTube Domo Transmisi. Dan apa kok? Jangan lupa follow Instagram kita @domotransmisi dan juga di TikTok kita. Oke guys, kalau ada pertanyaan sampaikan aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin pasti kita akan jawab. Betul. Ya, Domo Transmisi, running smooth. running smooth. Domo Transmisi, running smooth.